Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my teacher. Thank you for the chance that given to me. Let me introduce myself. My name is Muhammad Rizwar, and I am from 10th grade Automotive Engineering. Now, I would like to present about hand tool and equipment. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwar dari kelas X Teknik Otomotif A. Di sini saya akan memperkenalkan yaitu hand tool dan equipment. Yang pertama ini ada offset ring spanner, biasanya digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan seluruh baut dan akan mencengkram seluruh bagian pada baut. Yang kedua ada flexible handle, biasanya digunakan untuk mengencangkan ataupun melepaskan baut pada bagian yang sulit dijangkau dan pada ruang-ruang sempit. Tetapi alat ini tidak berfungsi ketika tidak memiliki bantuan oleh socket wrench yang ada di sebelah sini. Dan selanjutnya ada adjustable wrench atau kunci iris. Kunci ini berfungsi ketika baut maupun skrup-skrup yang lainnya tidak memiliki ukuran yang sama dengan alat-alat yang lainnya, maka akan digantikan oleh kunci ini. Dan yang selanjutnya ada combination wrench. Combination wrench terdapat ada di sebelah sini ada open end spanner atau kunci pas, dan di sebelah sini ada offset ring spanner. Alat ini berfungsi untuk memudahkan para pekerja ketika melepaskan maupun mengendurkan baut. Dan selanjutnya sini ada Allen key atau kunci L, biasanya untuk mengendorkan atau melepaskan sebuah baut yang berlubang heksagonal. Di sini juga selanjutnya ada socket T-wrench. Socket T-wrench biasanya digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan sebuah baut pada bagian yang sulit dijangkau atau jauh pada permukaan. Dan di sebelah sini ada snap ring clear. Biasanya digunakan untuk melepaskan atau memasang sebuah ring. Selanjutnya di sini ada side cutting plier. Biasanya digunakan untuk memotong sebuah kabel maupun sebuah kawat. Dan di sebelah sini ada long nose plier, biasanya digunakan untuk membengkokkan atau membentuk sebuah kabel maupun kawat pada bagian yang sulit dijangkau maupun pada ruang-ruang yang sempit. Dan selanjutnya di sini ada combination plier. Biasanya di sebelah sini memiliki fungsi yang bergerigi untuk memegang pipa, dan di sebelah sini untuk memotong. Di sini ada wire stripper. Wire stripper ini bisa digunakan untuk memotong maupun mengelupas isolasi pada bagian kabel. Selanjutnya di sini ada preference. Preference bisa digunakan untuk mengencangkan, melepas, mengendorkan sebuah pipa dan memasang. Dan selanjutnya di sini ada slotted screwdriver. Biasanya digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan sebuah skrup yang berbentuk minus. Selanjutnya di sini ada Phillips screwdriver. Fungsinya juga sama seperti slotted screwdriver tadi, namun memiliki kepala yang berbeda saja. Dan selanjutnya di sini ada hammer screwdriver. Biasanya alat ini berfungsi untuk melepaskan maupun mengendurkan suatu skru yang sangat kencang maupun macet. Dan di sini selanjutnya ada mechanic hammer. Mechanic hammer biasanya digunakan untuk para pekerja mekanik dan bisa juga dikombinasikan kepada hammer screwdriver ini untuk melepaskan dan mengendorkan sebuah skru dengan tekanan palu ini. Dan yang selanjutnya ada plastic hammer. Plastic hammer biasanya digunakan untuk pemukulan benda ringan pada mobil agar tidak terjadi kerusakan.
Dan yang selanjutnya adalah rubber hammer atau palu karet. Palu karet ini biasanya digunakan untuk membantu kerja pemasangan pada ban dan mengecek tekanan angin pada ban. Dan selanjutnya di sini ada ball pin hammer. Ball pin hammer biasanya digunakan untuk membengkokkan paku keling dan atau membulatkan paku keling. Dan di sebelah sini ada hand drill elektrik. Hand drill elektrik biasanya digunakan untuk melubangi suatu benda seperti kayu maupun tembok. Dan selanjutnya di sini ada hand drill mesin. Biasanya hand drill mesin ini digunakan untuk memotong atau menghaluskan suatu benda, contohnya seperti kayu dan besi. Dan selanjutnya di sini ada vernier caliper. Vernier caliper untuk fungsinya di bagian bawah ini bisa untuk mengecek diameter luar dan bagian atas di sini untuk mengecek diameter dalam. Dan alat ini juga bisa digunakan untuk mengecek kedalaman menggunakan ini. Selanjutnya di sini ada micrometer. Micrometer ini biasanya digunakan untuk mengecek ketebalan pada suatu benda. Dan di sebelah sini ada yang namanya DTI atau diode test indicator. Diode test indicator ini biasanya digunakan untuk mengecek suatu kolengan ataupun kemiringan pada poros seperti crankshaft dan disc brake. Dan yang terakhir di sini ada apometer. Apometer biasanya digunakan untuk mengecek sebuah benda yang mempunyai arus listrik, hambatan listrik, dan tegangan listrik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada open and range. Fungsi dari alat ini adalah untuk melepaskan atau mengendorkan baut yang sudah dikendorkan oleh offset ring spanner atau kunci ring. Maka akan dilepaskan baut tersebut dengan menggunakan open end spanner ini atau kunci pas. Di sini ada alat yaitu yang bernama crimping plier. Alat ini digunakan untuk menghubungkan kabel dengan konektor melalui penjepitan. Di sebelah sini ada yang namanya yaitu jack stand. Jack stand ini gunanya biasanya untuk menopang atau menahan bagian bawah pada mobil ketika sudah dilakukan pendongkrakan. Lalu kita akan menahannya menggunakan alat ini. Contohnya seperti ini, kita menahan dengan menggunakan bagian sebelah sini untuk menahan pada bagian mobil dan kita akan menurunkannya seperti ini. Di sebelah sini ada alat yang bernama crocodile jack atau bisa disebut dengan dongkrak buaya. Alat ini biasanya digunakan untuk mendongkrak atau mengangkat pada bagian mobil tertentu, contohnya bagian depan maupun bagian belakang mobil. Untuk cara penggunaannya, kita bisa memutar terus di sebelah sini ke sebelah kanan. Lalu kita lakukan seperti ini. Ketika sudah dengan ketinggian yang kita inginkan, lalu kita bisa menurunkannya secara perlahan dengan digunakan untuk memutar ke sebelah kiri. Ini di sebelah saya ada yaitu namanya adalah kompresor. Kompresor mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah untuk bagian di sebelah sini biasanya digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran atau debu yang terdapat pada bagian mesin atau komponen-komponen lainnya. Dan yang kedua di sebelah sini ada yang berfungsi untuk mengisi angin atau tekanan pada ban. Biasanya untuk mengisi angin di ban. Alat atau mesin yaitu yang bernama hydraulic press. Biasanya alat ini digunakan untuk
mempres suatu komponen. Untuk cara kerjanya seperti ini. Pergunakan yaitu namanya alatnya Purpose Car Lift. Biasanya digunakan untuk mengangkat mobil. Namun tetapi alat ini lebih simpel dan lebih fleksibel daripada alat Purpose Car Lift. Karena alat ini kita ketika akan menggunakannya, untuk menaikkan kita akan menggesernya ke sebelah kanan. Ketika sudah dengan ketinggian yang kita inginkan, lalu kita bisa bekerja pada bagian bawah mobil. Untuk menurunkannya, kita tinggal melawan arah saja ke sebelah sini. Oke, mungkin itu. Di sebelah saya di sini ada Purpose Car Lift. Alat ini digunakan biasanya untuk mengangkat mobil untuk mempermudah para pekerja untuk memperbaiki pada bagian bawah. Untuk cara kerjanya adalah yang pertama-tama kita akan mengaktifkan ke on dulu. Untuk mengangkatnya kita bisa menekan tombol up. Ketika mobil sudah naik dengan ketinggian yang diinginkan, untuk cara menguncinya adalah kita akan menekan tombol down sedikit, lalu kita menekan angkat, lalu kita turunkan. Ketika sudah turun, mungkin di sini saya sudah memegang yaitu kontrol dari alat yang bernama hoist. Alat ini biasanya berfungsi untuk mengangkat maupun mengangkut suatu benda berat seperti silinder blok contohnya. Untuk cara penggunaannya adalah ketika kita ingin menurunkan, kita akan menekan tombol down dan kita akan menekan tombol up jika ingin menaikkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.